mengingat kebaikan masa-masa dulu kita saling memadu cinta, memadu kasih gitu ya. Pertama kali bertemu gimana, ya Allah gitu kan. Eh, apa namanya? Bagaimana sih rasanya cinta misalnya ketika gitu. Lupa saya Pak Eh, Ustadz. eh, begitulah pokoknya diingat kebaikan-kebaikannya seperti itu di masa-masa waktu pertama kita membangun rumah tangga. Insya Allah mungkin ketika ada waktu untuk saling introspeksi, bermuhasabah diri, mengingat kebaikan masing-masing, itu mudah-mudahan bisa kembali lagi rujuk gitu ya. Ya, Nah, itu. Kasih Kemudian kesempatan, siapa tahu masih mengingat yang kembali ingat cinta-cinta masa lalu dan kembali rujuk gitu ya Pak Ustadz ya. seperti itu. Jadi Ya. intinya sampai murah untuk mengeluarkan kata-kata. Talak itu jangan dimurah-murah dan jangan dimudah-mudah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, adab atau etika kita dalam, bukan kita ya, mudah-mudahan tidak ya. Adab-adaban dalam perceraian itu hendaknya mengikuti langkah-langkah yang di mana Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an menyebutkan gitu ya. Kaitan dengan nusyuj, istri-istri yang durhaka. Jadi yang kedua itu mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Nah, itu aja. Ya. Bagaimana Al-Qur'an menyampaikan hal seperti ini diantaranya wallati takhafuna nusyujahunna fa'idhuhunna. Istri-istri yang kamu khawatirkan berbuat nusyuj, ini kekhawatirannya. Istri saya ini berperilaku maksiat, durhaka kepada saya, menduakan cinta saya, dia punya hati kepada yang lain, misalkan seperti itu. Dikhawatirkan seperti itu. Maka yang pertama, fa'idhuhunna, menasehatinya dulu. Dinasehati. Kemudian setelah dinasehati masih seperti itu, wahjuruhunna fil madoji. Kata Al-Quran seperti itu. Kata Allah, wahjuruhunna fil madoji. Tinggalkan tempat tidurnya. Pisah ranjang misal. Setelah dinasehati, kemudian setelah dinasehati masih seperti itu, pisah ranjang. Pisah ranjang. Kemudian wadribuhunna, kalau perlu pukul mereka. Memukul dalam artian ya pertama tidak masuk dalam kondisi KDRT ya, bukan yang menyakiti fisiknya, kemudian yang menyakiti hatinya. Intinya tegas. Wadribuhunna di sini dalam pandangan para mufasir kontemporer gitu ya, itu bertindak tegas. Jadi berikan dia pilihan. Kamu mau seperti ini terus? Kamu seperti itu, lebih baik kita putus, lebih baik kita cerai. Nah, seperti itu dia diberikan pilihan secara tegas. Gitu. Kemudian ketika setelah diberikan ketegasan, fa'in atoknakum fala tabgu alaihin nasabila. Nah, ketika mereka kemudian taat gitu ya, setelah tahapan-tahapan ternyata istri itu taat kepada kita. Fala tabgu alaihin nasabila. Nah, maka jangan kamu cari-cari alasan untuk menyusahkannya. Nah, karena sudah diawali dengan nggak suka saya gitu, dia cari-cari alasan aja. Ternyata memang ketika setelah dinasehati, kemudian pisah ranjang, kemudian dia bersikap tegas kepada istri, ternyata istrinya taat, ternyata memang si suaminya inginnya ya cerai misalkan. Ini sudah oleh Allah sudah sampai fala tabu alaihinna sabila. Jangan cari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Seperti itu bisa. Nah, itu ya. Jadi yang kedua itu mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan Al-Qur'an. Kemudian nusut itu apa? Nusut itu istri yang durhaka kepada suami. Istri durhaka kepada suami. Dia ketika dia disuruh bukan mentaati ya. Ya, disuruh sesuatu hal yang memang menjadi syariat gitu ya. Udah nggak mau disuruh sholat, diingatkan nggak mau gitu. Itu nusyud namanya, durhaka.
kemudian juga istri tidak mau melayani suami dalam hal urusan biologis seperti itu masuk dalam nusyuz. Nah, kemudian yang ketiga itu suami menceraikan istri itu harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan haid. Apa? Ketika suami itu menalak tidak waktu keadaan haid, itu masa idahnya akan panjang, Mister. Gitu. Jadi jangan sampai membebani istri dengan idah yang panjang itu. Seperti itu. Makanya talak itu harusnya dijatuhkan dalam keadaan suci dan tidak setelah melakukan persetubuhan. Ini setelah melakukan persetubuhan langsung ditalak. Nah, itu wah, nggak enak nih, cerai. Ya. Jadi seperti itulah intinya ya. Itu apa namanya ya, menghinakan martabat wanita seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini nih, Mister, yang saat ini terjadi. Ketika perceraian terjadi, hindari membuka aib masing-masing setelah berpisah. Setelah berpisah loh. Apalagi ini belum diketuk palu pisah. Misalkan, ini hindari membuka aib masing-masing setelah berpisah. Jangan sampai ketika talak itu memang misalkan sudah jatuh, di luaran mereka saling jangan mau sama dia. Begini. Kentutnya. Misalkan gitu ya. Seperti itu. Itu nggak boleh. Kan dulu pernah ada ya, Mister ya, membuka aib mantan istri. Si Anuma bau asin katanya seperti itu kan pernah ada kan? Sampai dengan kata itu masuk penjara itu. Padahal saya dalam Islam tidak boleh. Dan ini yang paling kemarin itu saya ingin menyampaikan ini, Mister. Tapi ini saya rada agak merinding, Mister. Kata Rasulullah, ini luar biasa ini. Inna a'zamal khiyanah indallah yaumal qiyamah. Inna a'zamal khiyanah indallah yaumal qiyamah. Sesungguhnya pengkhianatan terbesar di hadapan Allah pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi ilam ro'atihi. Seorang lelaki yang bercampur dengan istrinya. Summa yufsi sirroha. Kemudian membeberkan aib atau rahasia istrinya. Disebut dengan a'zamul khiyanah indallah yaumal qiyamah. Jadi pengkhianatan terbesar di hadapan Allah ketika hari kiamat kelak. Ketika seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, bercampur gaul dengan istrinya, kemudian membeberkan rahasia istrinya. Ini hadis sahih, Mister. Wah, iya. Wah, itu kalau yang beber-beber gitu dosa besar ya, Pak Ustadz ya? Nah, itu bagaimana nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Kita semuanya berhadapan Qadir Rabbun Jalil, Allah Hakim yang Maha Agung, ya, disebut dengan orang yang melakukan pengkhianatan terbesar. Oke, berarti itu tadi etikanya ada 4 ya, Pak Ustadz ya. Cerai terhadap ini ada tahapannya ya. Kalau bisa ya talak 1 dulu, kemudian kasih kesempatan. Kemudian yang kedua, ikuti langkah-langkah Al-Quran. Kita harus bersikap tegas gitu ya. Kemudian yang ketiga, mau bercerai dalam keadaan suci gitu. Dan yang keempat, dilarang membuka aib. Saya justru ada pertanyaan nih Pak Ustadz, setelah kaitannya dengan istri durhaka. Kalau yang suaminya yang durhaka, gimana Pak Ustadz? Suaminya yang durhaka. Iya.
Itu sama saja, Mister. Luar biasa. Kezoliman yang luar biasa ya. Ketika suami durhaka. Durhakanya suami itu seperti apa? Misalkan ya. Karena Pertama, kita berdua ini para suami, jangan nyalain istri durhaka. Ya jangan, kesalahan kita juga lebih banyak itu Pak Ustaz. iya, iya. Kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan nusyuj ya. Suami yang durhaka itu. Istri yang durhaka itu nusyuj disebutnya. Nah, bagaimana kalau suami yang durhaka? Suami yang durhaka itu pertama ketika dia tidak mendidik, membimbing ya, istrinya, tidak membawa kepada perubahan yang baik istrinya dibiarkan berdosa, dibiarkan dia dalam kebodohan. Kemarin saya sebutkan itu adalah suami yang dayus. Di pintu surga itu tertulis ya jannah anti haramun ala dayus. Wahai surga, engkau haram dimasuki oleh para lelaki dayus. Itu. Kemudian kalau si suaminya durhaka tidak menafkahi istrinya, itu termasuk ke dalam zalim. Ya. Zalim. Namanya dosa zalim ya. Itu pun juga luar biasa, besar sekali dosanya, Ustaz. Itu. Oke Pak Ustadz, ini terkait dengan tahapan-tahapan perceraian. Namun di tengah-tengah pembicaraan ini, ada teman kita namanya ini Irsyad Hakim, mau tanya. Kalau nanti Pak Ustadz boleh dijawab secara hukum Islamnya, nanti kalau yang hukum daratnya nanti saya. Ini ada Irsyad Hakim bertanya, mau tanya, apa hukum suami tidak menafkahi istri? Irsyad ini laki-laki ya. Ini. Mungkin apa hukum suami tidak menafkahi istri? Monggo Pak Ustadz, langsung dijawab Pak Ustadz. Ya, ya. Hukumnya dosa besar, Mister ya. Hukumnya dosa besar. Sebagaimana dia tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu misal. Nah, jadi suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak menafkahi istrinya. Nafkahnya itu banyak kan, nafkah lahir batin gitu kan. Itu termasuk dosa besar juga karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami gitu. Itu jelasnya dalam Quran. Oke ya, untuk Pak Irsyad Hakim, jadi kalau menurut Pak Ustadz dari Islam, dari hukum agama ya, bahwa itu masuk dalam kategori dosa besar ya, paling besar lah deh itulah. Kemudian kalau di dalam hukum di Indonesia itu namanya penelantaran rumah tangga. Ya, itu masuk dalam kategori KDRT. KDRT tadi sudah disinggung ya mengenai kewajiban-kewajiban suami harus menafkahi istrinya. Kalau tidak menafkahi istrinya termasuk KDRT. Yaitu KDRT itu ada beberapa nih saya sebutkan langsung. Kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, masuk di situ untuk Pak Irsyad Hakim ya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ustadz, di jalur yang lain ada pertanyaan ini. Ini suaranya Pak Ustadz sampai di negara seberang ya. Ini ada pertanyaan begini. Kalau suami kasih nafkah tapi diungkit, wajibkah wanita mengembalikannya? Monggo Pak Ustadz. Oke. Tadi pertanyaan hukum suami tidak menafkahi dulu ya. Itu hukumnya dosa. Dosa besar, tapi tidak pakai sekali ya. Dosa besar saja karena itu salah satu bentuk perilaku haram saja gitu ya. Kemudian barusan ketika suami itu menafkahi
istrinya, tapi kemudian diungkit. selalu mengungkit-ungkit. Ya. Ya tidak perlu dikembalikan karena itu sudah menjadi kewajiban suami. Itu biarkan saja suami berperilaku itu ya. Kalau amalan diungkit-ungkit itu berpahala atau enggak sih? Apalagi itu adalah kewajiban. Akhirnya kalau dalam bahasa Sunda itu capek gawe teka pake. Dia udah bekerja, dia udah berkorban besar, tapi akhirnya dia tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Itu aja. Ketimbang sekarang diungkit kemudian dibalikin, enak aja gitu kan dia. Seperti itu. Oke ya, untuk Mbak Tri, kalau suaminya Mbak Tri ngungkit-ngungkit, nggak usah dibalikin. Bodoh amat ya. Kalau dibilang, kenapa begitu nggak dibalikin? Udah itu. Karena suami itu kewajiban, kalau istri tidak ada kewajiban untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Oke ya Mbak Tri ya. Kalau masih ada yang nanya lagi boleh ya, ini Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin mau minum-minum dulu, silahkan Pak Ustadz. Ya, aduh. Ini memang agak dingin. Ya, boleh. Nggak apa-apa, nggak di banned kalau minum. Oke Pak Ustadz, terus tadi ada yang keempat. Dilarang membuka aib istri ketika mau bercerai atau setelah bercerai. Ini contohnya seperti apa Pak Ustadz? Apakah saya sebut saja, apakah apa yang disampaikan oleh Mbak Imbong di depan media sosial, media massa, pers, itu adalah salah satu membuka aib itu, Pak Ustadz? Ya, saya beberapa kali melihat beritanya ya, termasuk juga sekarang memang media itu juga sudah mempertanyakan ya kepada pihak suami itu, apakah nggak takut katanya ini membuka aib. Ada yang menyanggah gitu, ini bukan membuka aib katanya. Ya kalau bukan ini jujur katanya. Ya kalau bukan membuka aib apa namanya gitu, apalagi ini kan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan kita miris melihat ini. Banyak kok perceraian yang memang bisa jadi perceraian itu menyakitkan salah satu pihak, benar-benar menyakitkan salah satu pihak. Tapi ketika dijalani dengan norma-norma atau adab-adaban yang baik, itu tidak sampai banyak orang yang tahu. Hal-hal yang memang misalkan perceraian imbas dari perselingkuhan itu bisa jadi banyak ya. Tapi juga banyak yang tidak sampai pada harus diumbar orang lain pada karena ini memang kan keburukan bersama. Tadi sudah saya sampaikan kan bahwa kejelekan pasangan itu adalah buah dari kejelekan kita sendiri, seperti itu misal. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh etika yang keempat ini tidak dijalankan. Ini yang saya takutkan memang seperti itu ya. Disebut atau tercatat sebagai a'zamul khiyanah ilallah yaumil qiyamah. Jadi pengkhianatan terbesar itu. Takutnya seperti itu ya. Ini mungkin seharusnya memang pentingnya Mister ketika pasangan suami istri punya masalah itu harus menghadap dulu atau dia berkonsultasi dulu dengan orang-orang yang paham akan agama seperti itu bisa. Pentingnya itu sana. Baik. Saya melihat ini miris juga ketika langkah yang diambil terkait dengan membuka aib tadi itu juga bagian dari ya sesuatu sifat yang buruk, membuka aib istri
ketika mau bercerai, bahkan ya mau bercerai saja sudah membuka aib gitu kan, apalagi kalau sudah cerai, mungkin malah lebih banyak yang keluar nanti keburukan-keburukan istri yang akan disampaikan. Bahkan saya melihat bukan hanya sekedar membuka aib saja, tetapi justru ada sambungannya, yaitu menggugat cerai di pengadilan dengan menghadirkan 71 bukti plus 10 saksi plus 3 ahli di bidangnya tentunya. Ini saya melihatnya kok justru akan lebih banyak aib yang akan dibuka ini, Pak Ustadz. Iya, ada ahli yang akan dihadirkan, gitu ya. Ahli Ya, apa? Misal, saya masih bertanya-tanya, kemarin Mister juga pernah menyampaikan akan ada ahli. Ahli apa iya. di sini? Ahli bahasa kah? Untuk ahli apa? Perilaku atau apa? Atau ahli apa? Ahli seksual, gitu ya. Karena kalau mau membuktikan perselingkuhan, ini yang berimbas pada hukum dalam Islam itu kan zina, gitu ya. Nah, ini mungkin ahli dalam hal apa gitu. Ahli dalam hal hubungan seksual, perselingkuhan itu. Ini saya bingung sekali ini, Mister. Ahli yang Iya, seperti apa sampai dia iya. harus membuktikan bahwa pasangannya itu benar melakukan perselingkuhan. Bingung saya, Mister. Emang kalau melihat berita ini ya membingungkan sekali. Tapi inilah Iya. mungkin ini apa namanya dalam diri kita ini yang harus diolah itu kan manusia itu punya nafsu ya, Mister. Menurut Mister nafsu itu bagus atau jelek, Mister? Kira-kira. Kalau saya nafsu itu bagus, karena kalau saya nggak Bagus. bernafsu itu udah nggak hidup saya. Iya. Kalau nggak mau makan kan yang dicari obat nafsu makan gitu. Iya, nggak merasakan. Tapi Kalau ya ada misalkan nafsu yang negatif ini. istri udah siap-siap ngajakin kita, kata kita, ah nggak nafsu, kan itu kita cari Nah, obat nafsu juga iya kan. malah Tapi kita ini di bahasa Jawanya dipancal. Oh, bilangnya begini, suami nggak berguna, diajak malah nggak nafsu. iya, ketika diajak ah nggak nafsu, aduh, itu Terus gimana? tanya lagi Pak Ustadz. Terus Gimana? lu kalau nafsu sama saya, lu nafsu sama siapa? Ya, mungkin Oke, Pak. ya, Ya, dalam setiap diri itu kan ada nafsu, ya. ada akal, ada hati. Gitu. Nafsu itu bukan ditiadakan tapi dikontrol. Ini orang kalau sudah terbiasa tidak bisa mengontrol nafsunya seperti itu. Ya, Hmm. nafsu dikontrol oleh apa nafsu ini? Oleh akal. Hmm. Nah ini, jadi nafsu bisa terkontrol oleh akal. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa memilih mana yang baik, ada hati yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan itu. Jadi tidak cukup di nafsu, kemudian di akal, tapi juga ada. Nah ini ya bisa jadi ini bagaimana kita pemahaman kita, kemudian juga kebiasaan kita lah, dalam menyikapi hal-hal masalah hidup. Itu kalau kita sudah biasa mengolah masalah ini dengan akal yang cerdas, akal yang bersih, kemudian juga dikelola dengan hati yang baik, qalbun salim, hati yang selamat, gitu ya. Insya Allah kehidupan itu nggak akan seperti itu. Gitu. Ya, saya kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya, ada nafsu, akal, qalbu itu yang bisa Ada kemarin yang diucapkan itu saya ingin mendengar lagi itu yang apa namanya my wife apa itu dan seterusnya itu. Silakan Pak Ustaz. itu sok-sokan Inggris, Mister ya. Good Ya husband. itu ya. Good husband makes a good wife.
A good wife is a good price for husband. Good husband makes a good wife. Suami yang baik itu bisa membuat istrinya menjadi baik. Jadi suami yang baik membuat istrinya menjadi baik. Bukan justru yang tadinya baik, ketika kenal dengan dia, bersuamikan dia menjadi tidak baik. Itu suami yang good husband makes a good wife. Seorang suami yang baik itu bisa membuat istrinya menjadi baik. A good wife is a good price for husband. Seorang istri yang baik itu adalah pemberian Tuhan bagi suami yang baik. Jadi kalau mau punya istri yang baik, oleh Allah pasti akan dikasih. Kalau kamunya baik dulu. Gitu. Tunggu dulu Pak Ustadz. Tadi kan mengatakan bahwa suami yang baik. Ya, saya juga pengen juga merasa bahwa saya sebagai suami yang baik, jadi saya sisiran dulu Pak Ustadz ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi adalah edukasi yang bagus ya teman-teman, untuk kita semua ya. Dari perkawinan tadi, perceraian ada sesuatu yang dibenci tapi dibolehkan. Setelah perceraian ternyata kita tidak boleh ya, salah satunya adalah membuka aib pasangan kita. Yang suami tidak boleh membuka aib istrinya. Coba bayangin kalau seorang suami membuka aib istrinya, teman-teman. Contoh ini, saya nggak buka tapi ini contoh. Tidurnya ngorok misalnya. Coba rame-ramekan itu di kampung itu. Wah, aku males sama istriku, tidurnya ngorok. Coba bayangin, istrimu sendiri kau katakan ngorok. Sama juga kalau istri membuka aib suami. Misalnya, suamiku peltu. Apa peltu? Nempel langsung metu. Itu namanya membuka aib. Lebih baik diam. Nah, membuka aib ternyata dilarang. Ya, dilarang. Apalagi kalau mengatakan istri gue selingkuh. Selingkuhnya sama ini, sama ini, sama ini. Ngapain dibuka aib? Jelas disampaikan bahwa itu adalah salah satu dari 4 etika tadi. Ya, etika yang terakhir yaitu jangan pernah membuka aib pasanganmu. Termasuk suami membuka aib istrinya tidak boleh. Termasuk juga istri membuka aib suaminya tidak boleh. Ya, sama juga saya. Dibuka misalnya, di anunya, di ujungnya ada tai lalatnya. Itu nggak boleh itu namanya membuka aib itu. Oh, di anunya ada kutilnya, itu juga nggak boleh. Ini contoh ya. Oke, kita sudah melangkah ke tahap perceraian. Mungkin ada tadi secara etika Pak Ustadz, mungkin pengaruh ini kan sudah suami istri nih Pak Ustadz. Yeah. Boleh nggak gara-garanya itu kata mertua atau kata orang tua sehingga bercerai? Bukan kata suami istri, tidak ada masalah dengan suami istri, tapi orang tuanya nggak suka, mertuanya nggak suka, mau dicarikan sama yang lain. Karena ada peristiwa ini Pak Ustadz. Di sekitar saya tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba dari Sunda ya, kalau nggak salah dari Majalengka atau mana ya, saya lupa. Itu gini, si mertuanya itu menyampaikan sama si pria, udah lo dengerin aja, ceraiin aja istrimu, ntar saya cariin sama ponakannya Kang ini. Kira-kira perceraian model seperti ini menurut pandangan Pak Ustadz, monggo. Ini hal yang memang pernah beberapa kali saya temukan, Mister ya. Nah, ya. Berarti ini apa fakta ya, Pak Ustadz ya, fakta ya. Makanya di sini sosok seorang laki-laki itu dipertanyakan kelelakiannya, tanggung jawabnya, kemudian juga bukan kemandirian ya,
dia punya apa namanya, pemikiran gitu ya, bukan integritas pribadi gitu ya, punya berpegang teguh, berpendirian gitu ya, punya pendirian, di sana laki-laki itu diuji. Ya. Ketika dia sudah mengucapkan ijab qabul, mengambil sang istri dari walinya, maka itu sudah menjadi tanggung jawab si suami. Ketika si suami itu